وانشق البحار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita, dan kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-12. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Haditsun hasan, kata Imam Nawawi, hadis ini hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini Imam Nawawi beliau membicarakan tentang derajat hadis. Beliau mengatakan hadisnya itu hasan. Tetapi para ulama yang lain banyak yang melemahkan hadis ini. Di antara yang menghasankan hadis ini itu Imam Nawawi, kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Jami' Ulum al-Hikam, saya bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan wa hasanahu Syekhul Musannifu. Hadis ini dihasankan oleh penulis kitab ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Imam Nawawi. Wa qala Ibnu Abdul Bar, dan berkata Imam Ibnu Abdul Bar, hadzal haditsu mahfudun an az-Zuhri bi hadzal isnad min riwayati thiqat. Hadis ini merupakan hadis yang terjaga, sanadnya itu dari Imam Zuhri dengan sanad seperti ini, dan riwayatnya itu semuanya itu orang-orang yang thiqah. Itu masih berarti beliau Imam Ibnu Abdul Bar itu menguatkan hadis ini karena rawi-rawinya itu thiqah. Setelah itu kata Imam Iroja, beliau mengatakan wa amma aktsarul a'immati, tetapi mayoritas para imam-imam al-hadis mereka mengatakan laisa huwa bimahfudhin bihadzal isnad. Ini riwayatnya enggak seperti itu yang benar. Riwayatnya itu enggak seperti ini yang benar. Ini maju aja, tolong maju yang di sini. Biar itu yang di belakang bisa masuk. Wa inna ma huwa mahfudun aniz Zuhri an Ali bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Beliau mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan kalau riwayat yang pas itu ini hadis yang mursal. Ini hadis yang mursal. Dan ulama yang mengatakan hadis ini mursal, Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Imam Daruqutni, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab. Oleh itu terakhir beliau mengatakan, kata Imam Rajab, was-sahihu fihil mursal. Pendapat yang paling kuat bahwasanya hadis ini mursal. Sedikit ini saya bacakan ini. Kenapa saya bacakan ini? Sedikit saya akan membicarakan tentang hadis. Hadis itu apa itu? Biar tergambar sedikit lah itu. Hadis itu kata para ulama mengatakan hadis itu merupakan hadiah yang Allah berikan khusus untuk umat Islam. Namanya ilmu sanad, ilmu riwayat. Sedangkan nabi-nabi terdahulu nggak punya namanya sanad. Nabi Isa misalkan itu, kalau seandainya pengikutnya Nabi Isa atau orang-orang Kristen itu, mereka menyebutkan ucapan atau perbuatan Nabi Isa, pendeta misalkan mengatakan, oh Nabi Isa itu seperti ini. Kalau ditanya, hati rijalakum, mana rawinya, mana itu, sanadnya siapa itu, mereka nggak punya sanad. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu itu antara nabi dan umatnya itu terputus. Sehingga apa? Sehingga untuk mengambil ajaran Nabi yang otentik itu sudah nggak bisa itu.
kecuali umat Islam. Kenapa? Kenapa kok hanya umat Islam yang diberi sama Allah Ta'ala itu? Karena kalau nabi-nabi terdahulu ini pahami ini, kalau nabi-nabi terdahulu itu, nabi itu kalau meninggal dunia, nabi itu kalau meninggal, maka nanti umatnya itu akan merubah syariat nabi itu. Dengan berjalan waktu itu, nanti umatnya itu ada yang nambahi, ada yang ngurangi syariat nabi sampai hilang, sampai berubah syariat nabi itu. Kalau sudah berubah, akhirnya Allah memperbaiki syariat nabi itu dengan diutus nabi yang baru. Tujuannya apa nabi yang baru itu? Memperbaiki syariat nabi yang sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia itu. Setelah itu apa? Ketika itu sudah lurus lagi dengan nabi itu, nabi ini meninggal dunia, umatnya merubah lagi. Setelah itu Allah utus lagi, sehingga apa? Allah menjaga syariat seorang rasul itu dengan diutus nabi-nabi yang mengikuti syariatnya. Tergambar, paham ya? Sedangkan setelah Nabi Muhammad itu sudah nggak ada nabi itu. Walaupun Nabi Muhammad itu rasul, Nabi Muhammad meninggal dunia, tidak ada lagi nabi setelahnya itu. Karena beliau penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada lagi setelahnya itu nabi. Pertanyaan terus, siapa yang menjaga syariat beliau? Sehingga sampai hari kiamat itu syariat Nabi Muhammad itu masih ada yang otentik itu, masih ada yang murni itu. Siapa yang menjaga itu? Yang menjaga itu ulama-ulama ahlul hadis. Ulama-ulama al hadis. Jadi ulama-ulama al hadis itu jabatan mereka, tugas mereka itu kayak para nabi terdahulu. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan keotentikan syariat rasul-rasul sebelumnya itu yang dirubah oleh tangan-tangan manusia itu. Nah itu alhamdulillah, kita sebagai umat Islam itu, kita itu diberikan oleh Allah hadiah khusus, tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu apa? Ilmu sanad atau ilmu riwayat atau ilmu hadis. Kalau Al-Quran kan jelas sudah ada, kita kitab suci Al-Quran 30 juz sedunia ya seperti itu, nggak ada yang berubah itu. Berbeda dengan hadis. Nah itu apa? Ulama zaman dulu itu mereka menjaga sanad. Sanad itu dijaga. Sampai ke banyak para ulama mengatakan laulal isnad, al isnadu minad din. Sanad, silsilah rawi, menjaga silsilah rawi itu termasuk bagian agama. Kenapa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika seandainya tidak ada sanad itu, orang enak perut mereka mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini. Setiap orang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu kayak gini, oh Nabi Muhammad itu bersabda seperti ini itu. Semua orang seenak mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada sanad. Kalau kita nggak, maka alhamdulillah ada ilmu sanad. Sehingga siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad itu berbuat, Nabi Muhammad seperti ini, kita tanya mana rawinya, mana sanadnya, mana. Sehingga mau dijaga sama para ulama. Hadisnya Rasulullah SAW itu dijaga. Maka itu apa? Nabi Muhammad itu syariatnya itu masih ada yang otentik sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih ada. Maka kalau kita ingin mencari misalkan syariatnya Nabi Muhammad yang masih suci itu masih ada nggak itu? Masih ada. Di mana kita mencarinya itu? Di hadis Rasulullah SAW ada. Dan dijaga oleh para ulama. Sampai sekarang masih terjaga itu. Dan itu dijaga sama Allah. Maka itu orang-orang yang nanti di akhir zaman itu masih ada orang yang kembali kepada syariat Islam yang sejati. Tapi rupanya jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya sedikit sekali itu. Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok dari umatku itu, mereka itu senantiasa dhahirina al-haq. Mereka itu senantiasa tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tidak peduli dengan orang yang mencela mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka nggak peduli. Kenapa? Mereka memegang sunnahku. Walaupun apa? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu itu. Sekarang itu masih ada. Tapi apa? Jumlah mereka nggak banyak itu. Kenapa? Karena syariat itu akan berubah dengan bid'ah. Bid'ah itu yang merusak agama. Dan bid'ah bukan hanya untuk umat Islam saja itu. Nabi Isa itu meninggal dunia itu kan orang-orang pendeta Kristen itu kan buat bikin bid'ah itu. Dan Allah sebutkan itu bid'ah itu, yaitu apa? Rohbaniyah. Rohbaniyah itu beribadah dengan cara tidak menikah. Biarawati, biarawan itu kan mereka beribadah dengan cara tidak menikah itu. Apakah syariat Nabi Isa itu seperti itu? Enggak ada.
Tapi apa? Itu dimasukkan dalam ajaran Nabi Isa dari tangan mereka itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan sendiri itu, warahbaniyatan ibtada'uha. Ketika mensifati orang-orang Kristen itu, para biarawati itu, Allah Ta'ala mengatakan, dan rohbaniyah, kebiarawatian yang mereka bid'ahkan dalam agama Nabi Isa itu. Ya, tergambar, paham ya? Berarti apa? Nabi itu meninggal dunia, umatnya itu akan berbuat bid'ah itu. Bukan hanya Rasulullah saja itu, umat-umat terdahulu itu. Dan bid'ah itu yang bisa merusak agama. Kenapa? Karena bid'ah itu yang akan mengganti yang asli menjadi yang palsu kan itu. Dan orang akan meyakini yang palsu itu ajaran Nabi itu, padahal bukan kan itu. Nah itu apa? Alhamdulillah kita itu masih ada, kita walaupun ribuan tahun lah dari Nabi Muhammad itu, kita itu masih bisa mendapatkan yang otentik. Dengan cara apa? Dengan cara hadis. Hadis itu dijaga oleh para ulama. Namun dalam bicara masalah hadis itu, itu bicaranya kayak fikih. Dan ulama-ulama kita itu hafalannya Masya Allah itu, hafalannya luar biasa. Sehingga kita itu kalau dilihat memang kualitas ilmu itu semakin berjalan waktu itu semakin rendah tingkatan ilmu itu, tingkatan intelektual itu. Oleh itu kan Rasulullah pernah mengatakan itu, la ya'ti alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih parah kondisinya daripada zaman sebelumnya. Sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, sampai hari kiamat. Maksudnya parahnya zaman itu apa? Berkurangnya para ulama. Kualitas ilmu itu semakin turun, semakin turun itu, semakin rendah itu. Oleh karena itu apa? Ilmu hadisnya ulama zaman dulu itu sudah hilang. Sehingga kayak banyak barang aneh lagi itu, kayak barang antik, karena sudah nggak ada. Ilmu hadis sudah nggak ada. Kenapa? Lemahnya intelektual kita sekarang itu, saking lemahnya kita itu, hilang. Dulu itu ada namanya majelis tahdits. Terakhir itu kata para ulama itu sejarah namanya majelis tahdits itu terakhir itu Imam Ibnu Hajar. Apa itu majelis tahdits itu? Saya misalkan seorang guru itu, saya duduk di majelis ilmu, saya menyampaikan riwayat dari guru saya dari guru saya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah SAW itu dengan sanad saya itu. Itu namanya sanad yang bersambung itu. Berarti apa? Ilmu kamu bersambung sampai Rasulullah kan itu. Itu sekarang sudah nggak ada, hilang. Sanad sampai ke Rasulullah sudah nggak ada. Yang ada cuma sanad sampai kitab ini, kitabnya Imam Bukhari. Sanad sampai ini, sanad sampai ini. Al-Quran masih terjaga kalau Al-Quran, sanad Al-Quran masih ada. Tapi kalau hadis sudah nggak ada, hilang. Kenapa seperti itu? Karena rendahnya kualitas ilmu kita itu. Hafalan kita itu lemah itu. Kenapa? Karena banyak dosa. Kita itu sudah banyak dosa. Beda sama ulama-ulama kita zaman dulu itu. Kenapa kok ulama itu seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis gitu? Kayak apa hafalannya itu? Imam Bukhari lagi hafalannya kayak apa? Imam Bukhari itu luar biasa hafalannya itu. Kok bisa itu? Orang-orang yang hafalannya top-top seperti itu kan itu? Karena memang mereka itu menjaga diri dari dosa dan maksiat itu. Dan itu yang nggak ada di kita itu. Sehingga ulama itu sampai menjaga dari makanan. Cuma makanan haram 1 kali saja itu bisa menghabiskan hafalan Quran kita itu. 1 makanan itu. Oh, itu ada seorang ulama besar mazhab Syafi'i itu, Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Disebabkan karena ASI. Ketika masih bayi itu diminumi ASI, disusui dari ASI budaknya tetangga. Budak tetangga itu. Padahal bapaknya itu sudah mengatakan tidak boleh ngasih makan ke anak saya kecuali harus saya tes itu makanannya, hatta istri saya itu nggak boleh, untuk menjaga supaya anaknya itu memang menjadi ulama gitu. Coba bayangkan itu, sejak bayi mereka sudah perhatian itu. Sehingga bapaknya itu ketika bapaknya ulama mazhab Syafi'i itu pengen anaknya juga ulama itu. Caranya bagaimana itu? Tidak boleh masuk dalam mulut anak saya kecuali makanan yang jelas halal. Terus bagaimana caranya itu? Harus lewat saya makannya itu. Makanan yang nggak lewat saya itu berarti syubhat. Nah suatu ketika itu bapaknya itu keluar sama ibunya itu. Anaknya nangis-nangis masih bayi itu. Tetangga itu, budak tetangga itu nggak tega itu. Akhirnya didatangi kemudian disusui. Padahal budak itu kayak barang gitu, milik tetangga kayak barang gitu. Tidak boleh susu itu, air asinnya budak itu diberikan kepada siapapun tanpa izin tuannya itu. Akhirnya ketika bapaknya tahu anaknya itu disusu sama tetangga itu, jari-jari bapaknya itu dimasukkan ke mulutnya bayi itu, sampai akhirnya muntah-muntah itu.
Ketika sudah tua, sudah dewasa itu, bapaknya cerita, "Nak, kamu itu ada makanan yang syubhat bagi kamu itu. Sekali, satu tegukan susu dari budak tetangga itu." Dan itu diingatkan anaknya itu. Subhanallah, itu anaknya menjadi ulama besar zaman itu Madzhab Syafi'i itu. Suatu ketika itu beliau ketika menyampaikan itu yang datang ribuan. Ketika menyampaikan sebuah hadis lupa, berhenti. Setelah itu ngulang dari awal. Setelah itu lupa lagi di situ itu. Berhenti lagi. Diingat-ingat lupa lagi itu. Akhirnya beliau mengatakan, mungkin lupanya saya itu karena air asin dulu itu. Coba lihat itu. Penjagaan ulama kita itu luar biasa itu. Kalau seandainya melihat betisnya perempuan saja itu, Imam Syafi'i itu hilang 30 juz gitu. Melihat betisnya saja 30 juz itu. Sampai akhirnya terkenal sebuah syair, walaupun sebagian mengkritiki itu syairnya Imam Syafi'i itu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya pernah mengadu kepada guru saya namanya Waqi'. Saya katakan riwayat ini atau syair ini pernah dikritik oleh sebagian ulama. Apakah benar Imam Syafi'i yang mengatakan atau bukan itu? Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya pernah mengadu kepada guru saya tentang jeleknya hafalanku itu. Padahal siapa itu Imam Syafi'i itu? Umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau mengabarkan kepada saya untuk meninggalkan dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan beliau mengabarkan kepada saya bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li 'asi, dan cahaya Allah enggak diberikan kepada pelaku dosa dan maksiat. Beliau itu ceritanya itu karena ketika di jalan melihat betisnya perempuan. Melihat betisnya perempuan 30 juz hilang gitu. Nah kita hafalan juz 30 saja nggak katam gitu loh. Yang kita lihat bukan hanya betisnya gitu loh, ya kan? Paha kentaki saja kita lihat kan itu loh maksudnya. Maksudnya nggak tahu kita hafalannya min berapa kan itu. Kenapa kok sekarang itu seperti ini kita itu? Karena dosa yang mempengaruhi itu. Karena akhir zaman itu semakin parah dosa itu. Akhirnya apa? Ilmu hilang gitu. Dan memang seperti ini gitu, kondisinya itu seperti ini tuh. Oleh itu kalau kita lihat itu, kita baca cerita ulama terdahulu itu kayak cerita 1001 malam itu, kayak nggak mungkin gitu. Contohnya misalkan ada seorang ulama itu, dia masuk pasar, setiap ke pasar itu sumpel telinganya pakai kapas itu, kedua telinganya itu. Supaya apa? Supaya tidak mendengar obrolan orang-orang di pasar itu. Kenapa? Semua yang terdengar itu semuanya terhafal itu. Ulama-ulama kayak itu, sekali dengar langsung hafal mereka itu. Imam Bukhari ketika masih kecil itu, dia itu kalau duduk di majelis ilmu itu masih bawa snack itu, makan kecil, makan ringan itu. Pernah suatu ketika itu ketika gurunya menyampaikan, Imam Bukhari itu makan. Diingatkan sama sebelahnya itu, "Bukhari, kamu ngapain main-main di sini itu? Kalau kamu main-main pergi sana itu, main di sana itu sama anak-anak, jangan di sini itu, ganggu yang lain itu." Kata beliau mengatakan, "Kalau seandainya pengen saya ulangi ucapan guru saya sejak muqaddimah sampai sekarang, saya ulangi semuanya tanpa ketinggalan satu huruf itu. Tanpa ketinggalan satu huruf." Kenapa? Hafalan mereka luar biasa itu. Sehingga ilmu itu terjaga itu, hadis itu terjaga, memang otentik, lafaz itu terjaga itu. Jadi lafaznya itu. Sehingga terkadang sampai ada sebuah riwayat itu didhaifkan oleh ulama karena kebalik. Cuma kebalik lafaznya saja dilemahkan gitu. Seperti hadis tentang 7 golongan yang dinaungi sama Allah. Di antaranya kan rojulun tasoddaqo bisodakotin, ada orang yang sodakoh dengan sebuah sodakoh yang disembunyikan sampai tangan kanan, riwayatnya itu yang dilemahkan itu, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai tangan kanan nggak tahu yang disodakan oleh tangan kirinya itu. Apa kata para ulama? Lafaz ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena kebalik. Gara-gara dia menyebutkan kebalik, hadisnya dhaif setelah itu. Hadis yang sahih itu sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disodakan oleh tangan kanannya. Cuma lafaz kayak gitu saja melemahkan orang tuh. Imam Muslim itu, kalau kita baca Sahih Muslim itu, ada sebuah riwayat Imam Muslim yang didhaifkan oleh para ulama. Imam Muslim itu nggak sembarangan itu. Kenapa? Karena beliau menyebutkan riwayat masalah 70.000 golongan yang dinongi, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Kan ada di antara umat Islam itu kan 70.000 yang masuk surga langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka? Riwayat Muslim mengatakan alladzina la yarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Sifatnya 4. Yang pertama, layar pun tidak meruqyah. Meruqyah itu lafaz ini dhaif. Lafaznya dhaif.
Yang benar apa? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Lafaz kayak gini saja itu keliru, lemah, menjadi dhaif itu. Enggak main-main itu. Sehingga apa? Ada ulama yang dilemahkan karena bukunya kebakaran. Ada seorang ulama itu, dia itu punya buku, hafalan dia itu ditulis dalam bukunya itu. Rumahnya kebakaran, ikut bukunya kebakar itu. Akhirnya apa? Setelah itu hadis setelah itu lemah semua itu, hadisnya dhaif. Ada juga seorang ulama yang dilemahkan karena dia mendapatkan jabatan negara, menjadi qadhi, menjadi hakim pengadilan. Ketika sudah menjadi hakim, dia sudah nggak sempat lagi murojaah itu karena sibuknya itu. Akhirnya bahwa hadisnya lemah setelah itu. Coba bayangkan hafalannya ulama kita kayak apa dulu itu. Makanya masya Allah itu kalau kita lihat perjuangan para ulama-ulama kita untuk menjaga sunnahnya Rasulullah itu mati-matian. Maka nggak heran kalau seandainya kita itu membaca cerita-cerita ulama kita menuntut ilmu itu nggak ada apa-apanya kita itu. Ada ulama yang ketika menuntut ilmu sampai dia itu minum kencingnya sendiri. Karena di atas padang pasir nggak ada minuman, kalau nggak minum dia mati itu. Akhirnya kencingnya diminum. Ada seorang ulama yang sampai kencing darah. Ada yang ulama sampai jari-jarinya lepas, dia nggak sadar itu, karena berjalan di atas salju untuk safar dalam menuntut ilmu itu. Di atas salju nggak pakai sandal itu, akhirnya jarinya lepas dan dia nggak sadar saking dinginnya itu. Ada seorang ulama yang buta itu. Kenapa buta itu? Karena nggak ada lampu seperti kita ini itu. Mereka kalau malam hari baca ya di bawah sinar rembulan gitu. Akhirnya matanya buta. Coba kalau kita lihat cerita-cerita ini kayak cerita 1001 malam itu. Tapi memang itu ada. Itu terjaga. Dijaga oleh para ulama. Maka itu hadis Rasulullah SAW itu luar biasa. Nah, terkadang itu yang perlu saya sampaikan ini, saya biar paham kita itu. Bicara masalah ilmu hadis tentang roh ini sahih atau tidaknya itu kayak ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu itu ilmu pemahaman. Sehingga apa? Terjadi perbedaan ulama itu biasa dalam masalah ini hadisnya sahih atau tidaknya itu. Perbedaan mereka masalah hadis itu sahih dan tidaknya, akhirnya apa? Terjadi perbedaan dalam hukum sebuah masalah. Paham ya? Paham ini? Kenapa? Karena hukum itu, sebuah hukum, sebuah masalah itu, hukumnya itu kan diambil karena dalil. Dalilnya terkadang ulama berbeda pendapat sahih tidaknya itu. Akhirnya apa? Ada yang mensahihkan hadis itu sehingga berdalil dengan hadis itu. Ada yang melemahkan sehingga tidak mengambil hadis itu. Terjadilah perbedaan dalam masalah fikih. Kenapa? Karena muaranya berbeda dalam masalah pensahihan dan pelemahan hadis. Maka itu apa? Kita kalau belajar fikih itu nggak usah kaget terjadi perbedaan pendapat, itu biasa saja gitu. Nggak usah kaget-kagetan kita itu. Ya kan? Yang penting apa? Yang penting kita itu belajar sampai kapan? Sampai kita meninggal itu. Saya contohkan misalkan beberapa contoh ya. Disebabkan apa? Perbedaan masalah hadis itu sahih atau tidaknya itu. Maksudnya biar antum itu masih nggak kaku dalam masalah fikih. Memang biasa. Biasanya itu orang kalau belajar ilmu baru pertama, masuk tingkatan pertama ilmu itu biasanya itu kaku, sombong, merasa benar, merasa penghuni surga. Yang lain semuanya neraka jahanam pokoknya itu. Sombong biasanya itu. Kalau belajar lagi sampai naik tingkatan kedua, orang itu akan menjadi tawadhu. Naik lagi sampai tingkatan ketiga, dia akan merasa dirinya paling bodoh. Itu tingkatan ilmu seperti itu. Al ilmu salah satu asbar, kata para ulama. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk tingkatan pertama, takabbar, sombong, congkak, kaku. Nah itu orang pertama seperti itu. Wa man dakhala fi syibri tsani, masuk tingkatan kedua, dia akan menjadi orang yang tawadhu. Kenapa? Semakin banyak dia itu tahu masalah perbedaan pendapat. Masuk tingkatan ketiga, dia itu merasa dirinya itu orang paling bodoh. Sehingga biasanya kalau sudah tingkatan ketiga itu lebih banyak diam. Nggak berani dia itu menjawab, berbicara itu nggak berani. Kenapa? Karena berat sekali tanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Biasanya serahkan yang lain. Nah itu kalau sudah tingkatan ketiga itu apa? Dia kalau punya teman ulama sejawat, semuanya serahkan ke dia itu. Oh dia lebih pintar dari saya, dia kepada dia saja, tanya sama dia saja itu. Kenapa? Karena dia itu merasa paling bodoh. Nah, jadi biasa orang baru belajar itu biasanya ya kaku. Belajar sama satu ustadz, oh seakan-akan ustadz itu paling benar itu. Ketika ada ustadz yang lain berbeda, oh sesat itu. Belajar satu kitab, seakan-akan itu yang paling benar, kitab yang lain semuanya sesat gitu. Kenapa? Karena Anda baru awal belajar ilmu agama.
Nah itu maksudnya itu dari ini kita nanti akan tergambar, yaitu harapannya kita bahwa kita itu nggak usah terlalu kaget-kagetan terhadap masalah khilaf itu. Ya, masalah khilaf itu nggak usah terlalu kaget gitu. Contohnya saya contohkan misalkan ya, beberapa contoh saja itu terjadi khilaf di antara para ulama masalah hadisnya itu. Saya contohkan, ini sebagai contoh saja yang sering kita dapatkan, apalagi yang lain banyak sekali lah. Contohnya misalkan hadis menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Saya ketika tasyahud itu, jari telunjuknya itu kayak apa posisinya itu? Ya kan? Apakah langsung isyarat? Ya kan? Atau ini dulu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat seperti mazhab Syafi'i? Atau digoyangkan sejak awal? Duduk langsung goyang jarinya itu? Atau duduk biasa ketika baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam baru gerak? Itu yang mana itu? Ulama banyak sekali pendapat masalah ini. Lah kenapa terjadi khilaf itu? Ini pahami ini. Karena ada sebuah hadis. Hadisnya itu dari satu sahabat. Satu sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Hadisnya itu. Dia mengatakan Wa'il bin Hujr itu, jadi dia punya murid. Dia itu punya murid. Kemudian dia mengatakan, saya akan contohkan kepada kamu bagaimana sholatnya Rasulullah yang saya lihat itu. Diceritakan dari awal sampai ketika duduk. Nah, dia menceritakan Wa'il bin Hujr ini kepada muridnya namanya Kulayb. Tolong yang anak-anak ya, yang anak-anak. Main di luar nggak apa-apa. Tapi bahaya nggak di luar. Jadi ada ini masih saya contohkan supaya tergambar sedikit lah itu. Walaupun gambaran mentah lah itu. Tapi kita tergambar. Oh, ilmu hadis tuh kayak gitu gitu. Jadi ada sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Dia melihat Rasulullah sholat. Akhirnya apa? Dia menceritakan kepada muridnya namanya Kulayb. Kulayb menceritakannya kepada anaknya namanya Asim. Asim ini punya murid banyak. Dia menceritakan kepada murid-muridnya itu. Lah yang menjadi aneh di sini, ketika sudah sampai di muridnya Asim itu dia menceritakan banyak ulama yang melihatkan itu. Semua ulama lafadznya itu cuma wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah itu ketika duduk, kata Wa'il bin Hujr itu, beliau mengisyaratkan jari telunjuknya. Isyarat. Semuanya seperti itu lafadznya itu. Tapi ada seorang rawi namanya Zaidah bin Qodamah. Zaidah bin Qodamah itu thiqah, hafalannya kuat. Kalau dia meriwayatkan sebuah riwayat sahih, dia menambahkan sebuah tambahan, thumma harraka. Setelah itu Rasulullah menggerak-gerakkan. Difahami ini? Yang lain mencukupkan dengan lafaz Rasulullah itu mengisyaratkan jari telunjuk, tapi Zaidah bin Qodamah memberikan sebuah tambahan dan Rasulullah menggerakkannya. Paham tergambar ya? Contohnya misalkan ini, saya sebagai guru, antum murid saya itu. Saya mengatakan, saya tadi di jalan melihat ada kecelakaan. Lafadznya sampai di sini. Semua mengatakan seperti itu. Saya mendengar guru saya Tobroni mengatakan melihat kecelakaan di jalan. Satu murid dari ini, Hasan misalkan, orangnya mati setelah itulah itu. Semua mengatakan, Ustaz Tobroni mengatakan melihat kecelakaan di jalan. Semua seperti itu. Tapi ada satu rawi menambahkan dan orangnya mati. Pertanyaan, berita tambahan dan orangnya mati diterima enggak itu? Satu orang tok itu. Paham? Tergambar enggak ini? Ya, paham ya? Nah, sekarang di sini ulama ini menghukumi menggerakkan lafaz dari Zaidah bin Qodamah itu gimana hukumnya itu? Sahih atau tidak itu? Ya, tergambar, paham ya? Maka apa? Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi tambahan itu. Syalbani diikuti sama murid-murid beliau, Syekh Ali Hasan, Hafizullah yang sudah meninggal dan yang lainnya. Mereka mengatakan ini tambahan sahih. Kenapa sahih? Karena rawinya thiqah. Dan itu nanti masuk kaidah ziyadatul thiqah, tambahan rawi yang thiqah bisa diambil.
diikuti sama Syalbani dan yang lainnya. Maka kita baca kitab sifat salat Nabi yang seperti itu, Syalbani itu. Kalau kita ke Yaman ketemu sama Syekh Mubil, guru saya sendiri Syabul Hasan, dan banyak ulama-ulama ahli hadis Yaman, mereka mengatakan hadisnya dhaif. Tambahan menggerakkan itu. Kenapa? Karena itu masuk dalam bab syadz. Hadisnya itu syadz. Syadz itu dhaif. Syadz itu apa? Satu rawi menyelisih ratusan atau puluhan rawi itu. Sehingga tambahan ini nggak bisa diambil. Mosok yang lain ketinggalan lafaz itu kan itu. Akhirnya apa? Ditolak. Maka ulama-ulama Yaman mengatakan tambahan menggerakkan itu lemah. Ya, tergambar paham ya? Akhirnya apa? Ada juga ulama yang di situ ada tambahan lagi itu. Yad'u biha. Rasulullah itu berdoa dengannya. Syekh Utsaimin mengatakan, udah gini aja. Cara menyikapi masalah ini gini aja, habis. Kita ambil jalan tengah. Jadi, maksudnya apa? Awal itu nggak digerakkan, tapi ketika kita berdoa, kita gerakkan. Jadi ketika membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, digerakkan. Itu Syekh Utsaimin. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i itu isyarat, menggerakkan lemah. Tapi kapan mengisyaratkannya itu? Beliau menggabungkan dengan hadis yang lain. Rasulullah itu ketika khutbah, beliau itu membaca innal hamdalillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Beliau isyarat dengan jari telunjuk. Akhirnya apa? Berarti isyarat yang terbaik itu ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaan, yang sahih yang mana ini? Antum, saya tanya antum, yang sahih yang mana itu? Semua sahih, pramuka wis di sana senang, di sini senang, wis pokoknya itu. Wis pokoknya semuanya baik, bukan gitu. Sekarang kita maksudnya itu gini. Ini saya sebutkan biar paham lah antum maksud itu. Karena ini sebuah cara bersikap gitu. Kalau antum ditanya, yang benar yang mana? Wallahu alam. Saya pun kalau ditanya mana yang benar, wallahu alam. Yang benar di hadapan Allah ya saya nggak tahu kan gitu. Tapi kalau ditanya, kalau pendapat Anda gimana itu? Saya sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu maksudnya apa? Saya punya sarana ilmu. Saya punya bahasa Arab, saya belajar akidah, belajar fikih, belajar ilmu hadis, belajar takhrij, saya belajar. Sehingga saya bisa membaca kitab-kitab Syalbani, membaca kitab ini paham. Ketika terjadi perbedaan, saya bisa mengumpulkan itu sesuai dengan ilmu saya itu. Kalau pendapat saya lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Yaman. Saya lebih condong pada itu. Sehingga saya katakan pendapat Syalbani lemah. Pendapat saya. Yang benar mana? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Apakah pendapat saya benar di hadapan Allah? Saya nggak tahu. Tapi kalau pendapat saya ini, tapi kalau pendapatnya agama Allah, wallahu alam. Agama Allah yang mana kan itu? Paham ya? Kalau antum yang ditanya, kalau antum mana yang benar? Atau gini, kalau antum mana yang kuat? Oh, yang kuat itu yang nggak menggerakkan. Dalilnya apa? Yo ustadz aja, ya dalilnya ustadz gitu. Kalau ini berarti apa? Anda itu masuk dalam bab sebenarnya orang awam. Walaupun antum ngaji sudah jenggotan gitu, masuk tingkatan orang awam. Orang awam itu apa? Orang yang nggak punya sarana dalam menetapkan sebuah hukum. Bahasa Arab belum bisa gitu. Belajar bahasa Arab mumet kan gitu. Hafal Quran belum hafal, juz 30 saja pindah-pindah hafalannya kan itu. Bukan nambah hafalan tapi pindah hafalan kan itu. Belum pernah belajar fikih, usul fikih nggak tahu, hadis juga nggak tahu, ini nggak tahu. Saya bisa merojehkan pendapat yang paling kuat ini. Pertanyaan, kuat dari mananya? Antum nggak punya apa-apa kan itu. Maka kita katakan kalau anda nggak punya sarana, sudah namanya taklid. Saya lebih ngikuti Ustadz A lah gitu. Kenapa Ustadz A yang diikuti? Pendapatnya paling enak itu. Itu nggak boleh. Berarti apa? Anda beragama karena selera itu. Jadi antara Ustadz ini mana yang paling enak? Ini yang paling enak, asik ini pendapatnya ini. Itu selera berarti itu. Tapi kalau saya katakan enggak, saya ngikuti pendapat Ustadz A itu kenapa? Karena bagi saya itu, ini Ustadz sesuai dengan kemampuan saya itu yang paling pintar lah daripada yang lain lah itu. Itu boleh. Itu namanya orang yang taklid. Ya paham ya? Ini orang taklid itu seperti itu. Sehingga apa? Anda nggak bisa merojehkan itu. Anda tidak bisa mengatakan pendapat yang paling kuat ini itu. Dari mana Anda bisa menguatkan gitu? Kan Anda cuma ikut-ikutan Ustadz aja kan gitu. Ya paham ya? Nah itu apa? Terkadang itu yang perlu difahami apa? Dalam masalah ini saja ulama berbeda gitu.
Bukan mereka itu nggak punya dalil, mereka punya dalil. Cuma apa? Antara ulama satu dan ulama kedua itu berbeda cara menghukuminya itu. Faham tergambar ya? Tergambar? Iya, bisa dipahami ya. Saya contohkan yang kedua, biar tergambar lagi itu. Kunut subuh. Kunut subuh itu hukumnya apa itu? Sunnah, masya Allah. Bid'ah, masya Allah lagi kan itu. Apa itu hukum kunut subuh itu apa itu? Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi shalawatil khamsi. Dahulu, kata Anas bin Malik itu, dahulu Rasulullah itu pernah kunut di sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau ini jelas, namanya kunut apa ini? Nazilah. Tapi ada tambahan, ada sebuah riwayat yang ditambahkan itu. Setelah itu riwayatnya apa? Tsumma tarakaha illa subha. Setelah itu Rasulullah meninggalkan semua kunut kecuali di waktu subuh. Hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah kunut 5 waktu. Setelah itu ditinggalkan semua kecuali setelah subuh. Beliau kerjakan kunut sampai meninggal dunia. Yang menjadi permasalahan di sini itu hadisnya sahih nggak tambahan itu. Kalau Rasulullah kunut di 5 waktu jelas hadisnya banyak yang sahih kan gitu. Didukung dalam Bukhari Muslim ada. Tapi yang menjadi permasalahan itu apa? Tambahan kemudian Rasulullah tinggalkan semuanya kecuali subuh. Ini jadi masalah ini. Sampai beliau meninggal dunia. Apa tambahan lafaz ini? Tinggalkan semuanya kecuali setelah subuh lah ini. Tambahan itu. Sampai beliau meninggal dunia itu hadisnya apa gitu? Ulama ahlu hadis berbeda pendapat. Imam Nawawi, Imam Ibnu Mulakin, ulama besar ahli hadis semua ini. Ulama-ulamanya mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan tambahannya itu sahih. Tambahan riwayat itu sahih. Akhirnya apa? Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Kenapa? Karena versinya mereka, ulama-ulama mereka itu lafaz tambahannya itu sahih. Sehingga mereka berpendapat apa? Bahwasanya kunut subuh terus-menerus itu hukumnya sunnah. Ya, paham ya? Tapi banyak ulama yang mengatakan enggak, tambahnya dhaif. Kalau tambahnya dhaif berarti yang ada cuma kunut nazilah. Sedangkan kunut subuh terus-menerus enggak ada karena tambahan itu dhaif kan itu. Akhirnya apa? Banyak ulama juga yang mengatakan nggak ada kunut subuh terus-menerus, yang ada kunut nazilah pada sholat fardu. Sholat fardu itu semua maksudnya itu. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Khilaf panjang itu. Nanti Imam Abu Hanifah punya pendapat sendiri. Bahkan ada ulama yang mengatakan dikerjakan sunnah, ditinggalkan sunnah itu. Mau ngerjakan sunnah, mau nggak ngerjakan juga sunnah semua itu. Nah, pertanyaan, pendapat yang benar yang mana ini? Pendapat yang benar yang mana itu? Wallahu a'lam, pendapat yang benar itu. Nah, kalau pendapatnya Ustadz misalkan itu, gimana pendapatnya Ustadz itu? Kalau saya sendiri pendapatnya kunut subuh terus menerus itu tidak ada pendapat saya. Walaupun apa, saya juga belajar fikih Syafi'iyah. Tapi ini paham ini. Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya kunut. Paham ya? Saya mengatakan, paham ini ucapan saya itu. Saya mengatakan pendapat yang kuat versi saya sesuai dengan kemampuan saya meneliti pendapat-pendapat inilah. Saya mengatakan kunut itu adalah kunut nazilah dan sholat witir. Kalau witir sholat sunnah itu. Sedangkan kunut subuh terus menerus itu dalilnya lemah kalau versi saya itu. Namun saya katakan itu, jika saya sholat di belakang imam yang kunut, saya ikut mengaminkan. Ikut mengaminkan itu. Dan saya tidak memaksa orang untuk mengikuti pendapat saya itu. Silahkan. Pertanyaan, lah kenapa kok Anda tidak menyesatkan dan membid'ahkan itu? Malah ikut-ikutan kunut kan itu. Ini bid'ah tambah bid'ah, ikut-ikut bid'ah berarti Anda itu kan itu. Nah, sekali saya katakan, karena Imam Ahmad yang beliau itu imam mazhabnya itu, imamnya kan itu, yang mengatakan bahwasanya kunut itu ada cuma nazilah saja itu. Itu pun kalau sholat di belakang imam yang kunut, beliau ikut kunut. Selesai, itu imam kita itu. Anda kan ikuti Imam Ahmad juga kan gitu. Beliau nggak kaku juga itu, beliau nggak kaku.
Sampai belum ditanya itu Imam Ahmad, kalau kita sholat di belakang imam yang kunut kayak apa sholat kita itu? Beliau mengatakan tabi'hu ala kunutihi, ikuti kunutnya. Wa aminhu ala doaihi, dan aminkan doanya. Selesai. Ya, paham ya? Sehingga apa? Sehingga maksudnya kita gak usah kaku dalam kagetan gitu, kaget-kagetan, biasa saja gitu. Itu masalah fikih, masalah khilafiyah gitu. Kecuali kalau masalah-masalah yang ulama fikih nggak pernah ada itu pembahasan itu, tiba-tiba muncul zaman sekarang itu. Itu perkara baru dalam agama kan itu. Itu masalah, bukan masalah fikih lagi kan itu. Ya, paham ya? Misalkan masalah-masalah kematian, masalah ini perkara baru kalau itu kan jelas itu. Ulama saja itu, ulama mazhab nggak berbeda dalam masalah itu kan gitu. Tiba-tiba muncul zaman sekarang, itu bukan masalah khilafiyah kalau itu kan gitu. Tapi kalau masalah-masalah khilaf di mana ulama-ulama kita itu berbeda pendapat, apalagi ulama-ulama mazhab itu, maka kita itu apa? Silahkan kalau kita itu menguatkan pendapat, silahkan. Tetapi jangan menyesatkan, jangan memaksa. Apalagi apa? Tidak mau sholat jamaah gara-gara imamnya beda pendapatnya dengan saya itu. Ini lebih parah lagi itu. Ya, paham ya, dengar ya? Jadi kalau kita sholat misalkan di masjid yang ada kunut, ya sudah kita ikuti. Kalau imamnya tidak kunut, ya nggak usah kunut. Hatta yang belakangnya itu yang mazhabnya Syafi'i gitu. Jangan ngadakan kunut sendiri kan itu. Kadang-kadang ada, saya lihat kayak gitu. Orang itu dia pendapatnya kunut, tapi imamnya nggak kunut. Sehingga imamnya setelah tidak langsung rukuk, wah kunut dulu dia itu. Ini apa-apaan lagi seperti ini kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita masalah kayak gini tuh biasa. Kenapa? Semua ulama punya dalil kan itu. Yang mengatakan sunnah ya punya dalil, yang mengatakan nggak sunnah ya punya dalil. Semuanya dalilnya ada. Cuma mereka itu berbeda pendapat tentang derajatnya. Jadi maksudnya itu indahnya ilmu hadis. Itu indahnya ilmu hadis, dan mensoikan dan mendhaifkan itu panjang perjalanan ulama itu, nggak main-main itu. Sehingga tidak sembarangan kita itu mengatakan hadisnya dhaif. Dari mana Anda bisa mengatakan seperti itu kan itu? Sehingga panjang. Kalau itu nanti ulama itu nanti membagi itu. Ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif itu ada dua, ada dhaif yang munjabir. Munjabir itu dhaif ringan, yang kalau berkumpul beberapa jalan bisa terangkat menjadi hadis hasan kan itu. Ada yang dhaifnya itu ghairu munjabir, parah, sehingga walaupun banyak jalan semakin parah jalannya itu. Karena dhaifnya itu parah gitu. Itu semuanya di ilmu hadis ada. Semuanya itu di ilmu hadis. Maka itu masya Allah kita itu mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada kita itu ketika Islam itu masih dijaga oleh Allah dengan adanya para ulama al-hadis. Sehingga apa? Sampai sekarang itu masih ada yang otentik gitu. Misalkan kita bertanya, misalkan kita bisa nggak zaman sekarang kita sholat ngikuti Rasulullah itu? Kita akan bisa. Saya pernah ditanya kayak gitu itu. Saya pernah ceramah itu. Ya tahu di mana saya itu ceramahnya itu, di luar kota itu. Saya ditanya sama seorang bapak-bapak itu, Ustaz, kok bisa Anda itu ngikuti Rasulullah gitu? Sholat, ayo kita sholat seperti Rasulullah gitu. Kan nggak ada CCTV-nya Ustaz kan itu. Kecuali kalau ada video sholatnya Rasulullah bisa kita ikuti kan itu. Lah ini kan nggak ada videonya kan gitu. Kok bisa Anda itu, ayo kita ngikuti Rasulullah gitu? Ngikuti apanya kan gitu? Nggak ada videonya, nggak ada, nganunya nggak ada kan gitu. Maka saya katakan bisa. Dengan cara apa? Kita ngikuti hadis. Hadis Bukhari, Muslim banyak sekali kan gitu. Ya. Akhirnya buat dia tentang hadis kan juga nggak otentik juga Ustaz itu. Nggak otentik karena Anda nggak belajar gitu. Anda nggak pernah belajar hadis, tiba-tiba mengatakan hadis itu nggak otentik gitu. Karena itu manusia semua itu. Memang manusia, tapi manusia nggak seperti Anda gitu. Kecuali kalau Anda yang ngomong itu semua tertolak semua itu, palsu semua mungkin hadis Anda itu kan itu. Ini manusia nggak kayak Anda semua itu. Ini orang-orang pilihan gitu. Sehingga apa? Nggak ada zaman sekarang mungkin nggak ada orang seperti itu kan itu. Dan itu apa? Alhamdulillah sudah dibukukan sama para ulama itu. Imam Bukhari sudah membukukan, sehingga apa? Ilmunya Imam Bukhari sudah ada di kitab gitu. Aman. Kalau sebelum ada kitab kan ilmunya itu kan di dada mereka gitu. Sehingga apa? Ulamanya mati, ilmunya mati kan gitu. Kecuali kalau mereka punya murid kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kitab gitu. Imam Bukhari sudah nulis, sudah ada. Tinggal kita baca ini riwayatnya Imam Bukhari kan terjaga gitu. Sehingga apa? Bisa kita itu ngikuti Rasulullah itu bisa dengan cara kita kembali kepada hadisnya beliau itu lengkap. Hadisnya Rasulullah banyak sekali itu. Nah, jadi maksudnya di sini itu intinya terkadang itu ulama berbeda pendapat. Maka hadis ini itu Imam Nawawi menghasankan.
Beliau menghasankan riwayat ini, demikian juga Imam Ibnu Abdul Bar. Sedangkan ulama-ulama yang lain mereka mendhaifkan karena hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Mursal itu apa lagi mursal itu? Mursal itu hadisnya itu sahabatnya terputus. Hadis yang sahabatnya terputus itu. Ada seorang tabi'in langsung mengatakan itu, saya mendengar Rasulullah bersabda. Tabi'in langsung loncat ke Rasulullah itu. Berarti terputus itu. Nah, berarti apa? Hadisnya mursal. Mursal berarti apa? Dhaif. Itu ulama itu nggak main-main itu. Semua itu punya jalur. Antum misalkan ada si A. Si A itu gurunya siapa? Gurunya siapa? Oh, gurunya si B. Si B itu gurunya siapa? Oh, gurunya si C. Si C itu siapa gurunya? Terus diteliti itu. Kalau si A langsung loncat ke C, berarti hadisnya terputus, lemah hadisnya itu. Kenapa? Harus bersambung. Maka itu apa? Ulama kita itu memiliki namanya itu kamus rawi. Itu ada namanya rijal. Rijal itu kamus rawi. Semua perawi hadis itu ada biografinya itu. Tahun kapan dia meninggal, dia di mana saja, gurunya siapa, muridnya siapa, itu ada. Datanya lengkap. Itu masya Allah itu luar biasa, kita belajar hadis itu luar biasa kita itu. Bagaimana ulama-ulama kita bisa tahu seperti itu. Ya berarti masih saya bicarakan sedikit ini, maksudnya apa? Berarti ilmu itu masih banyak sekali yang belum kita pelajari itu. Mereka nggak usah terlalu top-topan lah itu. Saya sudah jenggotan, sudah top saya itu. Nah, jenggot panjang tapi ilmunya nggak bertambah kan gitu. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Oh, banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari itu. Oh, baca kitab saja kita nggak bisa gitu. Kitab-kitab gundul kayak gini nggak bisa itu. Oh, kitab yang gondrong saja nggak bisa juga gitu. Al-Quran yang gondrong saja nggak bisa gitu. Sudah Al-Quran yang gondrong nggak bisa, apalagi yang gundul kan gitu. Ya kan? Belajar al-basrah belum belajar, belum fikih belum belajar, hadis belum belajar, ini belum belajar. Tapi kalau di grup WA jadi ustadz semua itu, masya Allah gitu. Oh, ribut masalah vaksin, ribut masalah ilmu agama, masya Allah semuanya jadi ustadz semua itu. Dalilnya apa? Kopas kamar sebelah itu, nyasar kamar orang lagi kan itu. Jadi itu yang fenomena itu, masya Allah kita lihat teman-teman salafi yang sudah ngaji itu ya kayak gini fenomenanya itu, masya Allah itu. Kalau di alam gaib, alam gaib itu media sosial jadi ustadz gitu. Kalau di alam nyata semuanya nggak kelihatan di pengajian gitu. Ngaji nggak pernah, di alam gaib, alam syaitan itu semuanya jadi ustadz semua itu. Aktif kalau di alam gaib itu, masya Allah di media sosial rame. Oh, ayo kita pengajian, ayo pengajian ini. Giliran ada pengajian nggak ada yang datang kan gitu loh. Sehingga ramenya di media sosial saja itu kebanyakan kita itu. Nah, sehingga maksudnya itu rupanya apa, dari ini itu kita semakin kita itu masuk ke ilmu itu semakin masya Allah ilmu kita nggak ada apa-apanya itu. Oleh itu kita, kalau saya dulu di Yaman itu biasanya kalau sudah malas belajar, saya itu kalau sudah malas belajar itu obatnya satu saya itu waktu itu. Obatnya apa? Masuk perpustakaan. Saya kalau sudah lagi yes, namanya kita kan manusia gitu. Jadi lagi kita itu lagi futur, lagi malas-malasan, lagi nggak connect gitu. Malas gitu belajar, mau murojaah malas waktu itu kalau di Yaman itu. Caranya apa? Saya ke perpustakaan itu. Di perpustakaan itu, perpustakaan sana itu 10 kali lipat dari tempat ini mungkin. Kayak lapangan. Jadi besar sekali itu perpustakaannya itu. Pinggir-pinggirnya itu isinya rak. Raknya pun tingginya itu naik tangga itu kalau mau ngambil kitab di atas itu. Dan itu semuanya buku semua itu. Dan itu nggak tahu, kita mungkin satu kitab saja belum khatam bacanya itu. Masih ada ribuan kitab itu belum kita baca itu. Akhirnya apa? Itu yang memotivasi kita untuk belajar semangat gitu. Ilmu kita belum ada apa-apanya gitu, masih terlalu remeh sekali. Maka itu maksudnya apa? Jangan terlalu sombong lah gitu terhadap ilmu yang kita miliki itu. Nah, apalagi terkadang orang melihat orang-orang awam gitu, orang yang belum ngaji. Belum tentu orang yang belum ngaji itu ilmunya itu di bawah antum gitu. Mungkin orang yang belum ngaji itu malah ilmunya di atas antum semua itu. Nah, cuma sayangnya mereka belum mendapatkan hidayah sunnah kan itu. Ya, sehingga maksudnya itu kita itu jangan merasa kalau sudah kenal sunnah, kita sudah ngaji itu seakan-akan kita itu penghuni surga gitu. Seakan kita itu orang paling benar itu, bukan, belum tentu gitu. Kenapa? Karena kita harus belajar lagi itu. Ini sebagai sekilas saja tentang ilmu hadis. Sekilas. Saya pernah juga waktu itu di Yaman ceritanya. Ikut daurah hafalan hadis.
Kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran yang seperti itu kan itu. Al-Quran ya 30 juz, nggak mungkin lebih kan itu. Kita sudah hafal 30 juz, sudah waktu itu mungkin lah kita setorkan 30 juz sudah selesai. Akhirnya kita boleh ikut daurah hafalan hadis. Kitab yang kita hafal itu namanya kitab Al-Jam'u Baina Sahihain. Itu 6 jilid. Satu jilidnya tebelnya segini lah, satu jilid itu. Itu ringkasan. Itu sanadnya sudah dibuang. Itu ringkasan sampai paling ringkas lah itu. Itu 6 jilid segini. Satu jilidnya itu. Itu jilid 4 pertama itu 1 sampai 4 itu muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Sepakat. Jilid yang kelima itu mufradnya Bukhari. Riwayat Bukhari yang Muslim enggak ada. Jilid yang ke-6 itu yang di Muslim ada, yang di Bukhari enggak ada. Mufradatnya Muslim itu. Kita ngafal itu, masya Allah, susahnya luar biasa itu. Padahal apa? Langsung diputus sampai ke sahabat. Sanadnya nggak disebut itu. Masya Allah, berat sekali itu. Apalagi jilid pertama itu, masya Allah, kita belum biasa ngafal itu. Sampai nangis waktu itu saya itu, ya Allah, susahnya, masya Allah, ngafal hadis itu. Beda sama Al-Quran. Al-Quran lebih mudah itu. Hadis susah sekali dihafal itu. Sampai akhirnya jilid pertama selesai, jilid kedua mulai mudah. Jilid ketiga gampang, jilid keempat cepat ngafalnya itu. Tapi karena kita itu daurah sekitar 3 bulan lah. 3 bulan itu harus selesai itu. Karena kita itu sistemnya ngebut. Kata para ulama itu, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ngambil ilmu borongan, hilangnya borongan. Hilang semua hafalannya setelah itu kan. Kenapa? Karena ngebut sekali itu, karena pengen cepet khatam kan itu. Akhirnya hilang semua ilmu itu. Tapi maksudnya apa? Kita merasakan, masya Allah, ngafal itu susahnya luar biasa itu. Pertanyaan, kayak apa ulama-ulama kita zaman dulu itu? Hebat sekali. Imam Muqayyim itu, ceritanya itu, Imam Muqayyim itu ngarang sebuah kitab namanya kitab Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Itu kitab indah sekali kata karya Imam Muqayyim. Sekitar 6 jilid, tapi tebel-tebel itu. Satu jilidnya itu 3 kali lipat dari ini. 6 jilid. Itu hebatnya lagi itu, beliau itu ngarangnya ketika safar. Jadi kita safar dari kota-kota, daripada nggak ada kegiatan, beliau nulis apa yang di otaknya itu. Tulis apa saja itu. Sampai akhirnya bahwa terkumpul 6 jilid, isinya bagaimana petunjuk Rasulullah dalam kehidupan, petunjuk dalam berobat, petunjuk dalam kesehatan, petunjuk beliau dalam masalah ini semua. Dan isinya semua riwayat gitu. Dan itu apa? Dihafal semua itu. Oleh itu masya Allah, kalau kita baca kitab ulama-ulama kita itu, kita nggak ada apa-apanya itu. Yang terlalu apa? Ya nggak ada seujung kukunya ulama-ulama kita lah kita itu. Maka maksudnya itu bahwa kita itu jangan malas-malasan untuk belajar. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari itu. Kajian kayak gini itu kan ya, ini kan cuma pemberi semangat saja itu. Itu cuma motivasi lah, ngeces lah gitu, ngeces semangat itu. Sebenarnya asli orang ngaji itu gak seperti itu. Asli orang belajar itu. Asli belajar itu apa? Belajar yang memang butuh pemikiran. Seperti misalkan belajar Al-Quran, cara baca yang benar kayak apa, hafalan Quran itu kan butuh pemikiran kan itu. Kalau kayak gini kan yang mikir ustadznya gitu loh. Antum kan gak mikir, denger aja, ngantuk tidur ya gak apa-apa kan gitu loh. Tapi kalau coba kita masuk halaqah Quran itu, satu persatu ayo baca itu. Antum bener PR besok perbaiki masalah bacaan ini, mumet kita itu. Akhirnya kok banyak yang mutung gitu. Bener gak ini? Setelah selesai Al-Quran, masuk ke bahasa Arab rupanya lebih mumet lagi kan itu. Buka kajian bahasa Arab yang datang pertama 70 orang, 50 orang gitu loh. Setahun tinggal 1 orang, 2 orang gitu. Hilang semua gitu. Karena apa? Karena kita itu lemahnya di situ itu. Kita ngaji terus tapi ngajinya modelnya jibing seperti ini kan itu. Akhirnya kok ilmu kita nggak bertambah gitu. Ya. Maka sebenarnya aslinya belajar itu nggak seperti ini. Begitu saya pernah dinasihati sama guru kita itu. Ketika ke Indonesia itu kan, lihat kok lemah sekali Indonesia itu. Sehingga kok syekh kita itu kalau mau menyampaikan ilmu itu grade-nya diturunkan sampai mentok gitu loh. Mentoknya pun kita mau terjemahkan susah itu. Pernah saya itu terjemahkan saya susah ini terjemahkan saya itu. Ini kaidah ini sudah paling mentok, ini sudah saya grade-nya saya turunkan ini. Kayak gini mumet lagi terus saya mau ngomong apa kan gitu loh. Akhirnya apa? Kebanyakan syekh kita itu kalau ngisi enggak usah persiapan gitu loh. Beda kalau kita diaman syekh kita itu persiapan mau ngajar. Kenapa? Karena grade-nya kan tinggi kan itu, murid-muridnya itu. Seperti saya misalkan, saya ya ini Afan nih masa itu, ini memang ya kita kan sesuai dengan grade kan ngomong itu kan. Grade-nya orangnya lah itu. Karena kata Ali bin Abi Thalib itu hadithun nas bima yaqilun. Ngomong sama orang itu sesuai dengan kadar akal mereka itu.
Jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kalau tinggi malah bingung semua orang, nanti akhirnya pemahamannya keliru kan itu. Akhirnya apa? Misalkan saya itu, kita belajar di Yaman itu kan grade-nya tinggi kan itu, karena semuanya harus dihafal, semuanya pakai kitab dan yang lainnya kan itu. Pulang ke Indonesia, yang kita isi nggak bisa bahasa Arab gitu, Al-Qur'annya masih nggak bisa juga itu. Akhirnya apa? Kita mau persiapan itu rugi gitu. Kita kalau ngisi kajian mau persiapan itu ruginya apa? Antum nggak paham gitu. Kita sudah persiapan matang, disampaikan nggak paham kan itu. Terus bagaimana caranya itu? Ya sudahlah, ngisi kajian nggak pernah persiapan gitu. Apa yang bisa difahami ya fahamilah itu. Cerita ini kan enak kan gitu. Tapi kalau kajian yang ilmiah itu ya di pondok itu sama santri-santri asik gitu. Karena kalau sudah sama santri-santri itu bahasnya kitab. Bahasa Arabnya ini, kaidahnya ini asik kita ngajar itu. Karena grade-nya tinggi itu. Nah, jadi maksudnya itu memang kita perlu banyak belajar. Ilmu itu masih sedikit sekali yang kita miliki. Masya Allah, kita Al-Quran belum selesai, bahasa Arab juga belum, fikih juga belum, akidah belum, usul fikih belum, hadis belum, masih banyak sekali itu. Perjalanan kita menuntut ilmu itu masih panjang sekali kalau kita itu mau belajar itu. Jam berapa ini ya? Jam berapa? Masya Allah. Ini padahal saya tadi mau maksudnya cuma sekedar saja itu, tak gambarkan sedikit, rupanya panjang juga ya. Rasulullah SAW di sini beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'a. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi berarti apa? Islam itu bertingkat-tingkat. Orang muslim itu bertingkat-tingkat itu. Orang yang muslimnya baik adalah orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Dia tidak mau beraktivitas yang nggak ada manfaatnya itu. Lah manfaat itu ada dua. Yang kita cari itu ada dua. Yang paling tinggi itu manfaat akhirat. Sehingga apa? Orang muslim itu mencari itu, mencapekkan diri, menghabiskan waktu untuk mencari akhirat dulu itu. Tapi apa? Rupanya mencari akhirat itu nggak mudah itu, bosan, membosankan gitu. Akhirnya apa? Kalau kita sudah capek, kita sudah bosan, cari dunia. Minimal dunia kita dapat lah itu. Jangan sampai apa? Kita beraktivitas, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dunia nggak dapat, apalagi akhirat kita itu. Itu orang yang paling rugi itu seperti itu. Maka apa? Kita itu yang penting apa? Kita kejar dua-duanya itu. Tapi apa? Yang paling pertama yang kita kejar itu akhirat. Oleh itu Allah telah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wahai Muhammad, cari, kejar apa yang Allah siapkan dari kenikmatan akhirat dulu itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagian kamu di dunia. Oleh itu coba kita perhatikan itu, bagaimana petunjuknya Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau bangun tidur itu sholat, ya kan? Sholat itu kan akhirat kan itu. Sholat subuh. Setelah sholat subuh apa? Beliau duduk di masjid. Dan itu kebiasaan para sahabat. Demikian juga kebiasaan ulama-ulama kita itu. Mereka duduk di masjid sampai terbit matahari. Duduknya di masjid ada yang berzikir, baca Quran, macam-macam lah. Kalau di masjid ada pengajian kan enak, yang capek kan ustadznya gitu. Antunya bisa tiduran, ya, bersandar, santai. Ustadznya yang capek ngomong kan itu. Itu lebih mudah itu. Ibadah paling ringan itu kan sebenarnya majelis ilmu itu. Bagi antum kan itu. Tapi yang capek kan ustadznya kan itu. Karena yang ngomong cuma ustadznya aja itu. Nah, jadi ada kajian ya, alhamdulillah di yang penting apa? Kita itu sebelum sarapan jasad, megono dan yang lainnya itu sarapan roh dulu itu. Dengan cara apa? Diisi roh kita itu dengan sarapan sholat, baca Quran, itu sarapan kita itu. Dan itu kebiasaan para ulama, tidak pernah mereka tinggalkan itu. Nah nanti setelah itu kerjakan itu sampai nanti maghrib lah itu selesai kan, sudah selesai dunia kerja itu. Maghrib, kebiasaan ulama kita itu apa? Antara maghrib dan isya itu duduk di masjid. Sehingga para ulama kita itu mereka duduk di masjid itu dua waktu, muqaddimah dan penutupnya itu. Kapan itu? Subuh sampai terbit fajar, terbit matahari, maghrib dan isya. Itu waktu yang mesti mereka itu nunggu di masjid itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu cari akhirat dulu itu. Kita cari akhirat. Setelah itu apa? Kita jangan lupa bagian dunia kita itu. Bukan berarti kalau kita ibadah terus gak akan mampu, kita ibadah terus itu. Siapa kita itu? Kita gak akan mampu seperti itu karena kita punya syahwat itu. Maka apa? Kita cari akhirat. Kalau sudah capek,
ya sudahlah, kita itu cari duit ya. Sehingga bahwa kita dapat dua-duanya itu. Tapi jangan sampai apa, kita itu beraktivitas, akhirat nggak dapat, duit nggak dapat gitu loh, dunia nggak dapat gitu. Itu orang paling dibenci sama Rasulullah itu. Dinamakan dengan batolin, para pengangguran. Pengangguran itu maksudnya apa? Duit nggak dapat, akhirat nggak dapat gitu. Ya, jadi kita itu kalau bisa itu apa? Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu. Walaupun terkadang apa? Nggak mungkin kita itu lempeng terus, kita bukan malaikat itu. Ada kalanya di mana kita jatuh. Tapi apa? Kita langsung kembali lagi. Ada kalanya kita lagi jatuh lagi itu. Kembali lagi. Yang penting apa? Kita itu berjuang untuk istiqomah. Tapi nggak bisa kita itu istiqomah lempeng terus itu. Yang penting kita berjuang. Nah itu pernah para sahabat itu mengatakan itu, datang ke Rasulullah itu, ya Rasulullah, kenapa sih kalau kita itu kumpul sama engkau ya Rasulullah, kita itu ingatnya cuma surga saja itu, kita nggak ingat dunia, wes lupa semua dunia itu. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, ingatnya kerjaan, utang, mikir anak, mikir Yesus, akhirat lupa wes sekali kalau sudah di rumah itu. Ini gimana ya Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan, laudumtum ala halitkum, jika seandainya kalian itu posisi di mana saja itu, seperti ketika bersama-sama saya, imannya naik terus itu, lasofahatkumul malaikatu, malaikat akan turun nyambut kalian itu, di ranjang kalian, di rumah kalian, di jalan kalian itu. Tapi nggak bisa seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, walakin saatan pelan-pelan. Kenapa? Kita nggak bisa seperti itu. Tidak mungkin kita lempeng terus seperti itu, nggak bisa itu. Ada kalanya iman kita turun. Kita merasakan itu. Kita merasakan ketika terkadang apa? Semangat itu bisa sholat malam, sehingga jam 4, setengah 4 itu sudah bangun. Pas lagi iman kita naik itu. Tapi apa? Ada kalanya di mana kita itu futur, malas sekali. Sehingga apa? Sampai kita itu bangunnya sudah selesai sholat jamaah gitu. Tapi yang penting kita masih sholat gitu. Ada waktunya seperti itu. Ada waktunya di mana kita itu baca Quran gitu, asik. Tapi ada waktunya di mana kita itu malas sekali baca Quran itu. Manusia seperti itu. Nah itu apa? Kalau kita itu lagi futur, malas sholat, malas puasa, malas baca Quran, malas ibadah itu, ngecesnya itu di sini itu, di pengajian seperti ini itu. Itu tempat kita ngeces itu. Kalau itu para sahabat itu kalau ketemu dengan sahabat yang lain itu, apa kata mereka itu? Hayya najlis sa'atan. Ayo kita duduk sebentar itu. Tujuannya itu apa? Nujaddid imanana, kita cas iman kita itu. Duduknya sahabat itu kalau sudah duduk kan mereka itu sering nasihati kan itu. Sehingga apa? Majlis ilmu itu majlis untuk memperbaiki iman kita yang futur gitu. Coba kalau seandainya kita sudah kenal sunnah seperti ini tuh, sehari nggak ngaji, 2 hari nggak ngaji, sepekan nggak ngaji, sebulan nggak ngaji, setahun nggak ngaji, itu rasanya kayak apa coba itu? Syaitan itu nggak mungkin langsung dirubah itu. Antum jenggotan misalkan, langsung syaitan datang cukur jenggot, nggak bisa itu. Syaitan itu pelan-pelan itu. Caranya bagaimana itu? Antum itu dimalaskan ngaji dulu itu. Ngaji jarang ketemu sama ustaz, jarang ketemu sama teman-teman. Setelah itu apa? Didekatkan sama komunitas-komunitas yang dunia itu. Akhirnya apa? Syaitan masuk di situ. Kan jenggot itu kan ya wajib, tapi kan nggak usah semua, dirapikan kan gitu. Akhirnya apa? Nyukurnya sedikit. Sedikit toh itu, dirapikan toh itu. Berjalan waktu, syaitan datang lagi. Coba kalau seandainya lebih panjang, lebih banyak yang dicukur itu. Sampai akhirnya apa? Setahun sudah pelontos itu. Kenapa? Karena nggak ngaji itu. Oleh itu Masya Allah, pengajian itu tempat kita itu ngecas iman kita itu. Kalau pengajian saja kita malas itu, ya wis habis iman kita itu. Kan musuh kita nggak main-main itu. Coba kalau kita musuhnya orang-orang kafir itu lebih mudah musuhnya itu. Orang kafir masih kelihatan, mereka masih makan nasi juga kan gitu. Kecuali kalau makannya beling, minumnya bensin, nah kita takut kan itu. Mereka masih manusia juga itu. Coba sekarang kita punya musuh. Musuh ini melihat kita nggak bisa melihatnya itu. Musuh ini bisa masuk diri kita dan kita nggak tahu dia di mana itu. Musuh ini bisa menguasai diri kita itu, dan musuh ini bisa memperindah perbuatan kita itu. Syaitan itu. Apa musuh kita itu? Musuh yang luar biasa mengerikan musuh kita ini. Nah, untuk menghalau dari musuh yang seperti ini tidak ada cara kecuali kita itu berjamaah. Coba kita lihat ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang yang beriman yang diperintahkan itu. Sepuncak-puncaknya takwa itu. Target kita apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim kalian itu. Itu target akhir kita, finish kita itu. Mati dalam kondisi Islam.
Caranya bagaimana itu? Allah sebutkan setelahnya itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah berbarengan. Jangan bercerai-berai. Kalau kita apa? Kita itu untuk sampai ke finish mati dalam kondisi Islam, iman, itu harus bergandengan tangan itu. Dan gak mudah itu. Tidak mudah. Maka syaitan itu ibaratnya itu kayak serigala. Kita itu kayak kambing yang sedang digembalakan itu. Kumpul itu. Serigala itu dia itu hanya memantau dari luar rombongan kambing itu, dipantau, tapi ngiringi terus. Kan biasa kayak gitu tuh, kalau ada binatang-binatang yang rombongan jalan itu kan, singa demikian, itu lihat dari jauh itu, serigala itu. Satu kambing itu lepas dari jamaah, sikat langsung itu, kejar itu. Kan caranya seperti itu. Demikian juga kita itu. Satu kali nggak ngaji, dua kali nggak ngaji, syaitan akan ngejar kita gitu. Setelah itu apa? Kita nanti diperindah kumpul sama komunitas-komunitas yang bukan ngaji itu. Itu bahaya, dan itu sudah semakin jauh lah kita itu berarti itu. Nah, jadi intinya di sini itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita kejar akhirat semampu kita. Kalau sudah capek, baru kita kejar dunia. Jangan sampai dunia kita awalkan daripada akhirat. Akhiratnya kita cari itu. Tetapi rupanya apa? Mencari akhirat itu ya membosankan lah, istilahnya membosankan. Kita rasalah membosankan itu. Tetapi apa? Kita berjuang untuk istiqomah. Bagaimana caranya itu? Caranya kita itu cas iman kita itu di pengajian. Apalagi apa? Kita punya ibadah yang rutin itu, alhamdulillah itu. Kita perlu rutinkan ibadah-ibadah kebaikan. Baca Quran misalkan itu, rutinkan. Rutin. Yang paling penting itu rutin itu. Misalkan antum di rumah punya mushaf. Kan Rasulullah itu kan nggak meminta banyak kan itu. Ada seorang sahabat yang rajin sekali baca Quran itu. Setiap hari khatam 1 kali itu. Setiap hari itu. Dipanggil sama Rasulullah itu. Apakah benar kamu itu menghatamkan setiap 1 malam itu? Benar wahai Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Coba kalau kamu khatamkan 1 bulan sekali itu. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu gitu. Kata Rasulullah, sudah setiap 3 terus sampai 7 hari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih mampu itu 3 hari. Wahai Rasulullah, saya masih mampu. Enggak. Siapa yang baca Quran hatam sebelum 3 hari, lam yafqah, enggak akan paham dia itu. Berarti apa? Kan kita itu dimudahkan gitu. Target enggak usah mulu-mulu. Yang penting apa? Kita itu punya kebiasaan rutin gitu. Ya. Misalkan kita antum yang sudah biasa baca cepat kan, baca buka mushaf, waktunya kosong kapan 1 juz. Terus sampai khatam. Walaupun katamnya butuh 2 bulan, gak apa-apa, tapi rutin gitu. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja yang penting rutin kan gitu. Sholat malam misalkan, gak usah banyak-banyak 12 rakaat. Gak bisa kita ibadahnya itu kayak di bulan Ramadan, gak bisa itu. Minimal apa? Minimal kita itu bangun sebelum subuh, sholat 3 rakaat saja, sholat witir sudah alhamdulillah gitu. Zaman sekarang itu, yang penting apa? Rutin gitu. Ya kan? Puasa mungkin berat bagi kita, puasa mungkin minimal kita puasa selain Ramadan lah itu. Walaupun cuma puasa-puasa momen besar saja itu, Asyura, Muharram, atau Arafah, nggak apa-apa. Tapi kita punya puasa sunnah selain Ramadan itu, nggak apa-apa gitu. Yang penting rutin. Yang penting itu rutin. Kita punya kebiasaan gitu. Walaupun terkadang apa? Bolong juga itu. Misalkan kita punya kebiasaan baca Quran 1 juz setiap hari itu. Karena kesibukan kita itu terkadang luput 1 hari itu, nggak baca itu, nggak apa-apa. Rutinkan lagi itu. Semampu kita. Yang penting apa? Kita punya wirid rutin setiap hari itu. Dari kebiasaan kebaikan itu. Itu yang paling penting itu. Jangan sampai apa kita nggak punya kebiasaan baik itu. Baca Quran rutin nggak ada, ini nggak ada. Terus kita mau apa kan itu? Nggak ada kebiasaan kebaikan kita itu. Kita biasakan. Kita isi waktu kita dengan seperti itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kita sudah selesai hadis yang ke-13. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk di hadis yang ke-12. Berarti kita nanti akan masuk di hadis yang ke-13. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam.